Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah dari kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi sistem organisasi makhluk hidup, yaitu materi bab 1 di semester 2 IPA kelas 7 ya. Ini adalah bagian yang pertama, yaitu mengenai sejarah sel dan fungsinya ya. Nanti akan saya sambung bagian yang kedua, jaringan organ dan sistem organ. Masih sama, yaitu dengan sumber belajar buku IPA terbitan Kemdikbud revisi tahun 2017 ya. Untuk bab yang pertama, sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Untuk kompetensi inti yaitu KIT ini ya, langsung saja saya menuju ke kompetensi dasar saja ya, yaitu 3.6 mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Kemudian untuk KD 4.6 atau yang keterampilan yaitu membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Kita tahu ya, urutan-urutan dari organisasi kehidupan itu pertama itu makhluk hidup bagian terkecilnya kan atom. Kumpulan dari atom membentuk molekul, kumpulan dari molekul-molekul membentuk organel ya, organel sel. Kumpulan dari organel membentuk sel, kumpulan dari sel membentuk jaringan, kumpulan dari jaringan membentuk organ, kumpulan dari organ membentuk sistem organ, dan terbentuklah organisme. Nah, ini tubuh manusia tersusun atas kumpulan sel-sel. Sel-sel berkelompok membentuk suatu jaringan, dan kemudian jaringan tersebut akan menyusun organ. Organ mempunyai beragam bentuk dan fungsi yang saling berkaitan satu sama lain membentuk suatu sistem atau sistem organ. Intinya adalah sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ ya, seperti itu. Kemudian setiap organisme tersusun dari salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Jadi sel itu ya, organisme bersel itu terbagi dari dua ya. Ini sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik itu contohnya bakteri, archaea, amuba. Sedangkan eukariotik contohnya tumbuhan, hewan, manusia dan sebagainya ya. Ada lagi ini ya, protista termasuk jamur, tumbuhan, hewan, semuanya mempunyai sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, artinya apa? Prokariot. Pro berarti sebelum, karion berarti karnel atau nukleus ya. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Jadi yang membedakan organisme prokariotik dengan eukariotik itu ini, membran inti. Kalau prokariotik dia tidak punya membran inti, sedangkan eukariotik dia mempunyai membran inti ya. Sel eukariotik dari bahasa Yunani eu yang berarti sejati atau sebenarnya. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel diselubungi membran inti. Ya, saya ulangi lagi. Pembedanya sel prokariotik dan eukariotik adalah ada tidaknya membran inti yang melindungi inti sel. Sel prokariotik tadi kan contohnya memang pada bakteri ya, termasuk cyanobacteria ya. Prokariotik strukturnya lebih sederhana daripada struktur eukariotik ya, karena tidak memiliki organel pembungkus membran. Batas sel ialah membran plasma. Di luar membran plasma ini terdapat dinding sel yang cukup kaku dan seringkali berupa kapsul luar yang biasanya berupa jeli.
Sebagian bakteri memiliki flagella atau organel pergerakan ya. Pilih struktur pelekatan atau keduanya yang menonjol dari permukaan. Nah ini loh, ini rambut-rambut pilih ya. Struktur sel prokaryotik Bacillus coagulans ya. B. Dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron seperti ini. Nah ini lebih jelasnya lagi, sel eukaryotik ya, sel yang kita punyai sudah lengkap, punya membran inti ya, membran inti. Nanti kita bahas sel yang lebih jelas lagi. Kita masuk sekarang ke sejarah sel ya. Beberapa teori tentang sel. Sejarah ditemukannya teori tentang sel diawali penemuan mikroskop oleh Robert Hooke ini ya, yang menjadi sarana untuk mempermudah melihat struktur sel. Berbagai penelitian para ahli biologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ini Robert Hooke ya. Robert Hooke mencoba melihat struktur sel pada sayatan gabus di bawah mikroskop. Dari hasil pengamatannya diketahui terlihat rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding tebal. Jika dilihat secara keseluruhan, strukturnya mirip sarang lebah. Satuan terkecil dari rongga tersebut dinamakan sel ya itu. Kemudian ini Sladen dan Swan ya. Sladen ini mengadakan penelitian terhadap tumbuhan. Setelah mengamati tubuh tumbuhan, ia menemukan bahwa banyak sel yang tumbuh. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tumbuhan adalah sel. Berbeda lagi dengan Sladen yaitu Swan. Dia melakukan penelitiannya pada hewan. Ternyata dalam pengamatannya tersebut, Swan melihat bahwa tubuh hewan juga tersusun dari banyak sel. Selanjutnya, ia menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tubuh hewan adalah sel. Ya. Nah, dari kedua penelitian tersebut oleh Sladen dan Swan itu beliau menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Yang ketiga, Robert Brown ya. Pada tahun 1831 ya, Brown mengamati struktur sel pada jaringan tanaman anggrek dan melihat benda kecil yang terapung-apung dalam sel yang kemudian diberi nama inti sel atau nukleus. Berdasarkan analisisnya diketahui bahwa inti sel selalu terdapat dalam sel hidup dan kehadiran inti sel itu sangat penting, yaitu mengatur segala proses yang terjadi di dalam sel. Jadi kalau pada manusia ya otak ya, seperti itu. Yang keempat, Felix Nurjadin dan Johannes Purkins ya. Ini ya, setelah mengamati struktur sel, Felix Nurjadin dan Johannes Purkins melihat ada cairan dalam sel. Kemudian cairan itu diberi nama protoplasma atau sitoplasma ya, seperti itu, atau cairan hidup. Yang kelima, Max Schultz ya. Max Schultz menegaskan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan. Protoplasma merupakan tempat terjadinya proses hidup, betul, karena di dalam protoplasma atau sitoplasma di sanalah tempat tinggal semua organel sel yang berfungsi mengendalikan hidupnya sel. Ya sudah, ternyata cuma ada 5 ahli dan mereka menyimpulkan ini kesimpulannya ya. Yang pertama, sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Yang kedua, sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Yang ketiga, sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup. Dan D, sel merupakan unit hereditas atau keturunan, sifat-sifat keturunan makhluk hidup. Ini kesimpulan dari beberapa ahli tadi. Nah, kita masuk ke sini ya. Organisme tersusun atas 2 jenis sel yang secara struktural berbeda ya. Aduh, malah kelonjaannya sebentar, kembali lagi ya. Ya.
Organisme tersusun atas dua sel yang secara struktural, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Tadi di depan sudah kita bahas ya. Prokariotik yaitu sel yang tidak mempunyai membran inti, contohnya bakteri, sedangkan eukariotik adalah sel yang mempunyai membran inti, contohnya sel tumbuhan dan sel hewan. Dan ini adalah gambarnya ya, ini sel hewan dan ini adalah sel tumbuhannya. Bagian-bagiannya bisa kita cermati ya, hampir sama, tetapi ada beberapa organel yang berbeda. Contoh ini, di sel tumbuhan ada vakula yang berukuran besar. Kalau di sini vakulanya kecil sekali ya. Sampai lagi ya, ini ada kloroplasma ya, yang berisi bintil-bintil klorofil. Nah, hewan atau manusia nggak ada, karena memang tidak punya klorofil. Untuk organel yang lainnya hampir semuanya mirip dan fungsinya pun juga sama ya. Nah, ini ya, intinya adalah sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 dan menyebutkan sel seperti kotak sarang lebah atau sel penjara. Di dalam sel terdapat 3 bagian utama, yaitu membran sel atau selaput sel, merupakan selaput yang membungkus seluruh isi sel, berfungsi untuk melakukan pertukaran zat dalam sel. Kemudian bagian yang kedua merupakan bagian terpenting yang mengatur seluruh kegiatan sel. Biasanya bentuk inti sel bulat dan di dalamnya terdapat kromosom yang merupakan benang-benang pembawa sifat keturunan. Dan bagian yang ketiga adalah sitoplasma, merupakan cairan yang mengisi seluruh bagian sel. Di dalam sitoplasma terlarut zat makanan dan zat-zat lainnya. Selain itu terdapat benda khusus yang disebut dengan organel sel dan rongga sel atau vakula. Dan ini ya, saya ambil contoh sel tumbuhan yang gambarnya jelas ya. Ini dinding sel, selaput plasma, nukleus, retikulum endoplasma, ini ya ada bintil-bintilnya, bintil-bintil ini adalah ribosom. Kemudian ini cairan hidup ini yang mengisi semua, ini di sini adalah sitoplasma. Kemudian badan Golgi untuk alat pengeluaran juga, mitokondria untuk pernafasan, vakula tadi untuk membantu pencernaan, dan kloroplas adalah untuk fotosintesis. Ya. Di dalam sitoplasma terdapat organel sel seperti ribosom, tempat sintesis protein atau pembentukan protein, mitokondria, tempat melakukan pernafasan atau respirasi sel sehingga untuk mendapatkan energi, badan Golgi mentransfer protein yang dibuat oleh ribosom ke dalam dan keluar sel, retikulum endoplasma berfungsi sebagai sekresi protein dan lemak, vakula berfungsi untuk pengeluaran dan sebagai tempat pencernaan makanan. Kloroplas adalah pigmen hijau yang menyerap energi cahaya dan mampu membuat bahan organik yaitu gula. Proses ini disebut fotosintesis. Nah, inilah kalau tadi gambarnya, ini adalah pembedanya ya, kita bahas satu persatu. Memiliki dinding sel tumbuhan dulu, memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa dan pektin sehingga sel tumbuhan kaku. Jelas ya. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sel bersifat elastis, ya, lentur. 2. Memiliki plastida atau klopas untuk fotosintesis. Tumbuhan hewan, manusia tidak punya karena tidak bisa berfotosintesis. 3. Tidak memiliki sentrosom atau sentriol, itu pada tumbuhan. Tetapi pada hewan atau manusia ini apa? Mempunyai sentrosom atau sentriol untuk mengatur arah pergerakan kromosom pada saat pembelahan sel. Nah, ini pembedanya. Kemudian 4. Vakula sedikit dan berukuran besar. Kalau pada sel hewan, vakula banyak berukuran kecil ya. Dan hanya terdapat pada hewan yang bersel 1. Kemudian 5. Cadangan makanan berupa zat pati, itu pada tumbuhan. Kalau pada hewan seperti yang kita punya lemak ya, atau glikogen. Ini perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk bagian yang pertama, sel
sejarah sel dan organel fungsinya saya cukupkan dulu ya penjelasannya. Nanti akan kita sambung jaringan organ dan sistem organ pada bagian yang kedua. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian terlalu cepat dan banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.